Hai guys, welcome back to Linguas Talk. Hari ini Miss Dias kedatangan tamu yang sangat keren dan sangat inspiratif. Hari ini kita akan ngebahas tentang student exchange ataupun scholarship. Jadi buat kalian yang lagi kepengen tahu tentang scholarship atau student exchange, terus tonton kita ya, jangan kemana-mana. Oke, Miss boleh dong introduction terlebih dahulu kepada penonton. Hai guys, perkenalkan nama aku Medzalis Mutia, but you guys can call me Ica. Oke, Miss Ica ya. Yes. Dengar-dengar Miss Ica ini pernah student exchange ke Hungari, betul? Betul banget. Oke, kalau boleh dong ceritain gimana Miss Ica bisa ikut student exchange ke Hungari? Oke, jadi program student exchange yang aku ikutin itu merupakan program kerjasama dari kampus aku di sini, tepatnya di Institut Teknologi Nasional Bandung. Fakultas Teknologi Industrinya itu bekerja sama dengan kampus di Hungari, yaitu St. István University Hungary. Oh gitu. Miss Ica ini student berapa lama ya? Aku di sana itu 1 semester atau kurang lebih 6 bulan. Oke, Miss Ica boleh dong ceritain gimana proses seleksinya Miss Ica bisa ikut student exchange ke Hungari? Sebenarnya kalau untuk setiap program kan pasti beda-beda ya tahapan seleksinya, dan kebetulan untuk program yang aku ini cukup simpel dan nggak terlalu lama. Itu tahap yang pertama itu cuman documentation selection, di mana kita ngumpulin transkrip nilai, kemudian TOEFL score, sama sertifikat-sertifikat yang mungkin kita punya kayak gitu. Kemudian setelah kita lolos tahap dokumen, kemudian ada interview bersama dekan fakultasnya dan bersama perwakilan dari Kemendikbud, karena source of funding itu dari Kemendikbud. Oke, kalau untuk interview itu ngebahas apa aja ya Miss interviewnya? Itu kan orang-orang pasti pada kepo ya. Jadi kalau interviewnya itu yang pertama as usual kita introduction. I told about myself, about my activity in university ataupun di luar university. Kemudian mereka nanyain tentang general knowledge. Kemudian kita ngomongin tentang isu-isu yang ada di Indonesia ataupun di luar untuk tahu nih apakah kita update dengan berita luar. Kemudian juga mereka menilai tentang skill conversation kita, kayak gitu. Apakah kita bisa bertahan hidup dengan skill bahasa Inggris kita? Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi nggak ada proses ini ya, test writingnya. Jadi only interview and documentationnya seperti itu. Miss Ica, is it your first time to go to other countries or? It wasn't my first time to go to other countries, but it was my first time to go to Europe. Okay, how is it? How is Hungary? Hungary is very beautiful karena aku kesana itu ketika peralihan antara musim semi ke musim autumn, dan ketika aku kesana itu lagi hujan deras. Aku ingat banget itu, karena kita kayak panik gitu, nggak bawa kain gitu kan, hujan deras gitu sih. Oke. Ada shock culture gak sih di Hungary waktu Miss Ica kesana? Kalau shock culture sih enggak ya, maksudnya enggak yang aneh-aneh kayak gimana, cuman kayak kagetnya tuh, oh ternyata mereka tuh welcome ini ya sama orang-orang Asia khususnya, karena kan secara fisikal aja kita jauh beda kan sama mereka, apalagi aku di sana menggunakan hijab yang pasti akan sangat mencolok di mata mereka yang pasti jarang banget melihat orang-orang berhijab, dan mereka itu justru malah welcome itu sama kita, dan mereka justru kepo but in the positive way kayak gitu. How you communicate with orang Hungary di sana? Is it with English or with, apakah ada bahasa khusus untuk di Hungarinya? Actually mereka punya bahasa sendiri. Mereka nationally mereka menggunakan bahasa Hungary for daily activities. Tapi di kampus di university di sana kita masuk ke kelas internasional. So with other international students, the classes that we attended kita menggunakan bahasa Inggris. Ngomong-ngomongin tentang kampus nih, Miss Ica, kampus di Hungarinya kampus apa sih namanya?
Di sana itu kampus aku dia udah berubah nama. Tapi dulu pas aku di sana namanya itu Saint Ishwan University, dan sekarang itu namanya jadi panjang banget ya, aku nggak hafal, tapi singkatannya itu MAT atau MAT, MAT University. Miss Ica nih waktu di Hungari nih tinggalnya di mana ya, di dorm kah? Kebetulan di sana aku tinggal di dormitorinya university. Untuk di dorm ya? Ya. Itu ngurusin dormnya itu sendiri atau sama kampus atau gimana itu? Jadi ketika kita diterima di kampus itu kita dapat pilihan apakah kita mau tinggal di dormitory atau kita mau cari tempat tinggal sendiri. Biasanya kalau sana itu kita sewa apartemen, mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sana itu biasanya sewa apartemen bareng-bareng kayak gitu. Tapi kita supaya lebih dekat ke kampus, dan kebetulan kan kota yang aku tinggal itu bukan ibu kota ya, jadi nggak terlalu banyak apartemen di sekitar kampus. Jadi kita memutuskan untuk tinggal di dormitory gitu. Gimana sih untuk living cost di Hungari itu? Oke, kalau untuk living cost di Hungary itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama di Indonesia. Cuman bedanya untuk kayak bumbu-bumbu itu susah banget dan mahal banget di sana. Tapi kalau kayak telur, kayak susu itu justru malah ada beberapa item yang lebih murah di sana, karena Hungary itu famous for agriculture country. So the product that they sell there itu dari local farmers. That's why the price is a lot cheaper there. Gitu. Kalau about transportation kayak gimana itu? Itu mudah diakses atau ribet banget ngurusinnya? Kan secara Miss Ica ini kan pendatang ya, bukan orang sananya gitu. Iyalah jelas. Kalau untuk public transport, kalau di kan aku tinggal kampus aku itu di bukan di ibu kota Hungaria itu kan Budapest. Oh ya, interesting fact, ibu kota Hungary itu kan Budapest. Biasanya orang-orang bilang Budapest, tapi the real pronouncement itu Budapest. Oh, like that Budapest. Saya aja gimana gitu. Jadi kalau untuk di Budapest sendiri public transportnya itu udah cukup nyaman ya, udah mencakup ke semua daerah, terus mudah diakses juga, informasinya juga mudah didapatkan kayak di Google Maps. Misalkan kita mau dari satu titik ke titik lain, udah langsung ada panduannya di Google Maps kayak gitu, dan waktu datangnya jam berapa, schedule-nya itu udah semua terlampir di Google Maps. Tapi kalau di kota-kota lain itu masih beda-beda sih public transportnya. Ada yang cuman ada local train atau kadang cuman ada bus doang. Tapi kalau di Budapest sendiri itu udah lengkap, ada tram, ada subway, ada bus. Jadi ada banyak option kalau kita main di Budapest. Jadi orang-orang di sana tuh lebih banyak memanfaatkan public transportation ya? Ya betul banget. Karena public transport di sana tuh nyaman banget. Even orang tua kayak kakek-kakek, nenek-nenek di sana tuh masih banyak banget yang pergi-pergi sendirian pakai public transport. Wah, keren banget ya orang-orang di sana. Semoga di Indonesia ini bisa diimplementasikan ya. Amin. Semoga ya pemerintah bisa membangun public transport yang nyaman. Last but not least ya, menurut Miss Ica, seberapa penting sih bahasa Inggris untuk selama student exchange di Hungary ini? Of course, it's really important. It's the main point ketika kita ada di sana, karena kalau kita sepinter apapun kita di sini, tapi pas ke sana kita nggak bisa memahami apapun yang dosen kasih tahu selama kuliah di sana, it's totally a waste gitu kan. That's why English is really important, dan sebenarnya nggak usah yang sampai jago banget sampai ke grammar sedetail itu ya. As long as kita dan lawan bicara kita understand each other, it's more than enough gitu. Oke, jadi bahasa Inggris ini emang cukup penting ya untuk kita semua yang mau atau tidak mengikuti scholarship seperti itu. Oke, mungkin ada tips and trick buat para penonton yang siapa tahu pengen scholarship atau student exchange ke Hungary atau ke other countries gitu. Oke, jadi kalau dari aku sih, firstly we have to prepare ourselves. Mungkin di sini yang akan aku point out itu dari skill Englishnya ya. Terutama conversation, karena biasanya orang-orang di sini tuh nggak pede ketika having conversation in English.
That's why it's really important untuk mempunyai circle atau teman-teman yang emang mau berinteraksi dalam bahasa Inggris. Contohnya bisa dengan datang ke Flamingua, menemukan teman-teman yang bisa berinteraksi dan mau berinteraksi in English. That's why Flamingua is a really good place to practice our English, mostly in conversation. Karena yang aku tahu di sini tuh memang in all parts Flamingua use English. Gitu. Karena kelas kami ini full in English ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang mau belajar bahasa Inggris bisa datang ke Flamingua. Oke, mungkin sekian dulu ya Miss Ica, kita ngobrol tentang student exchange waktu Miss Ica ke Hungari ya. Semoga dari perbincangan kami kali ini bisa menambah wawasan, nambah ilmu, menambah semangat teman-teman nih untuk belajar bahasa Inggris lebih lagi ya, lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi. Oke, sekian dari kami. Don't forget to like, comment, and subscribe. Okay, Miss Ica, thank you so much for coming here. Okay, bye guys.